Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Wardana. Di sini saya akan menjelaskan eh, tugas tugas keamanan komputer yang kedua yang berjudul protokol keamanan jaringan komputer. Di sini kita akan menjelaskan pertama konsep dasar dari keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Yang kedua, tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Tidak ada jaringan anti-sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Selanjutnya kita masuk ke elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Pertama, tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Yang kedua, rencana pengamanan, yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tersebut tidak bisa ditembus dari luar. Yang ketiga, bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Dia terbagi atas dua, secara fisik dan logik. Secara fisik, pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, dan kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, bencana alam, dan bencana alam. Untuk logik, dia kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan sniffing. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer, beberapa bentuk ancaman ini adalah, dia ada tiga. Ada sniffer, spoofing, dan remote attack. Hole picking, hacker, and cracker. Cracker ini ciri-cirinya adalah bisa membuat program C atau C++ atau Perl dalam pengetahuan TCP atau IP, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan. Yang ketiga, menguasai sistem operasi Unix atau VMS. Yang keempat, suka mengoleksi software atau hardware lama. 5. Terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Yang terakhir, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan. Jalur komunikasi tidak padat, dan tidak mudah diketahui orang lain. Faktornya cracker melakukan serangan karena yang pertama itu spite, kecewa atau balas dendam. Yang kedua itu sport, petualangan. Yang ketiga, profit atau mencari keuntungan dari imbalan orang lain. Yang keempat, curiosity atau mencari perhatian. Dan terakhir, politics atau alasan politis. Faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer ada 4. Yang pertama, kelemahan manusia atau human error. Yang kedua, kelemahan perangkat keras komputer. Yang ketiga, kelemahan sistem operasi jaringan. Dan terakhir itu kelemahan sistem jaringan komunikasi. Metode penyerangan keamanan jaringan komputer itu meliputi 6 bagian. Yang pertama, eavesdropping. Yang kedua, masquerading. Yang ketiga, message tampering. Yang keempat, replaying. Dan yang terakhir, denial of service. Selanjutnya, kategori serangan keamanan jaringan komputer. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama, interruption. Yang kedua, interception. Yang ketiga, modification. Yang terakhir, fabrication. Selanjutnya di sini ada pengendalian 1, membatasi akses ke jaringan. Yang pertama ini membuat tingkat akses, melakukan pembatasan-pembatasan sehingga memperkecil peluang penembus oleh pemakai yang tak otorisasi. Misalnya, pertama, pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan atau read, write, atau execute. Dan yang kedua, mekanisme kendali akses, melakukan user authentication atau autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Yang kedua itu metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. Yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya. Yang kedua itu sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya bad key, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Yang ketiga, sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, atau tanda tangan. Yang ketiga, waspada terhadap rekayasa sosial. Dia mengaku sebagai eksekutif, mengaku sebagai administrator, mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce,
pencurian, seperti 4 dari itu saja untuk mewaspadai terhadap rekayasa sosial. Terus yang keempat ini membedakan sumber daya internal dan eksternal, memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dengan network eksternal dengan rule tertentu. Dan terakhir itu adalah sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya dan diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integriti dan keamanan security data. Upaya pengamanan proteksi password ini, upaya untuk lebih mengamankan proteksi password itu antara lain yang pertama salting atau menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Yang kedua itu on time password atau OTP. Yang ketiga tantangan tanggapan atau challenge response. Kemudian yang keempat itu satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Dia variasi terhadap password. Penjelasannya dia mengharuskan pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Contohnya seperti siapa mertua abang ipar Fatur? Apa yang diajarkan Ibu Dito waktu SD? Film animasi apa yang disukai oleh Anda dan pasangan hidup Anda? Pada saat login komputer, memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke user dan memeriksa jawaban yang diberikan. Contoh-contoh produk autentikasi user. Yang pertama, Secret ACE atau Access Control Encryption. Yang kedua, ACE atau K, Belcore. Yang ketiga, Password Authentication Protocol atau PAP. Yang keempat, Challenge Handshake Authentication Protocol atau CHAP. Yang kelima, Remote Authentication Deal in User Service atau RADIUS. Yang terakhir, Terminal Access Control System atau TACASGS. Pengendalian 2, melindungi aset organisasi. Ada 2 cara dalam melindungi aset organisasi dalam jaringan komputer, yaitu pertama, secara administratif atau fisik, yang kedua, secara teknis. Di sini kita masuk ke konsep firewall keamanan jaringan komputer. Firewall adalah sistem atau kelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara 2 jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Yang pertama, memblok lalu lintas, yang kedua, mengizinkan lalu lintas jaringan. Selanjutnya, firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Selanjutnya, firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall, serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan Anda, serta dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Secara konseptual, terdapat 2 macam firewall, yaitu network level dan application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antara jaringan dan melakukan logging dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Istilah firewall keamanan jaringan komputer, yang pertama itu host, yang kedua bastion host. Sistem komputer harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. Mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker, karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar atau internet dan merupakan titik kontak utama para user dari internal network. Selanjutnya lagi packet filtering, perimeter network atau DMZ, the militarized zone. Keuntungan firewall pada keamanan jaringan komputer, dia fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada satu jaringan dan dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas. Tidak semua servis di internet aman digunakan, sehingga firewall ini berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis-servis mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Juga dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien dan dapat digunakan untuk membatasi pengguna sumber daya informasi. Klasifikasi desain firewall keamanan jaringan komputer. Yang pertama ada packet filtering. Di sini packet filtering terbagi atas 2, yaitu sistem packet filtering screening router dan informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket. Selanjutnya klasifikasi desain firewall. Di sini kita bisa lihat gambar dari klasifikasi desain dari firewall tersebut.
Contoh routing paket selektif yang dilakukan oleh screening router itu ada dua. Semua koneksi dari luar sistem yang menuju internal network diblokade kecuali untuk koneksi SMTP. Memperbolehkan service email atau file transfer protocol atau FTP, tetapi memblok service-service berbahaya seperti Trivial File Transfer Protocol atau TFTP atau X-Window Remote Procedure Call atau RPC and R Service Erlogen RCPN dan lain-lain. Keuntungan dari paket filtering atau screening router, dia bersifat transparan dan implementasinya relatif lebih murah dibandingkan metode firewall yang lain. Selanjutnya, kekurangan dari paket filtering atau screening router ini ada 3, yaitu pertama, tingkat keamanannya masih rendah, masih memungkinkan adanya IP spoofing, dan terakhir dia tidak ada screening pada layer-layer di atas network layer. Selanjutnya, kedua ini application level gateway atau proxy service. Proxy merupakan perantara antara internal network dengan external network atau internet. Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP, dan meneruskannya bergantung pada security policy ke host yang dituju. Di sini adalah gambar dari application level gateway. Keuntungannya dari sistem proxy yaitu tingkat keamanannya lebih baik daripada screening router dan deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Kekurangannya dari sistem proxy ini adalah dia performansinya lebih rendah daripada screening router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim. Selanjutnya, aplikasi yang disupport oleh proxy ini terbatas. Dan terakhir ini adalah sistem yang kurang transparan. Ketiga, circuit level gateway. Circuit level gateway ini merupakan sistem yang berdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe application level gateway atau tipe ini tidak mengizinkan koneksi TCP end-to-end langsung. Di sini adalah gambar dari circuit level gateway. Cara kerja dari circuit level gateway itu mengatur kedua hubungan TCP tersebut, satu antara dirinya dengan TCP pada pengguna lokal inner host serta satu lagi di antara dirinya dengan TCP pengguna luar atau outside host. Saat dua buah hubungan terlaksana, gateway akan menyalurkan TCP segmen dari satu hubungan ke lainnya tanpa memeriksa isinya. Fungsi pengamanannya terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Arsitektur dasar firewall keamanan jaringan komputer. Dia yang pertama adalah arsitektur dual homed host, dual homed gateway atau DHG. Itu ada 3. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit 2 network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internet dan yang lainnya dengan internet. Dual homed host berfungsi sebagai bastion host atau front terdepan bagian terpenting dalam firewall. Di sini gambar screened host firewall system dual homed bastion. Screened host atau screened host gateway atau SHG, pada topologi SHG fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screening router dan bastion host. Router ini dikonfigurasikan sedemikian sehingga akan menolak semua trafik kecuali yang ditujukan ke bastion host, sedangkan pada trafik internal tidak dilakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap client service pada jaringan internal dapat menggunakan fasilitas komunikasi standar dengan internet tanpa harus melalui proxy. Ini adalah gambar dari screened host firewall system. Yang ketiga adalah screened subnet atau screened subnet gateway atau disingkat jadi SSG. Firewall dengan arsitektur screened subnet menggunakan 2 screening router dan jaringan tengah atau primary network antara kedua router tersebut di mana ditempatkan bastion host. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penempatan server. Ini adalah gambar dari screened subnet firewall. Di sini adalah konsep dari VPN keamanan jaringan komputer. Dia yang pertama Virtual Private Network atau VPN atau jaringan pribadi maya. Yang kedua perbedaannya hanyalah pada media penghubung antara jaringan, yaitu pada VPN. Pada PN ini media penghubungnya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri, sedangkan pada VPN ini media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet.
Dan cara membentuk VPN ini, yang pertama menggunakan tunneling atau VPN ini dibuat dengan satu tunnel atau lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan yang lain dari satu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. Yang kedua, seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel ini. Yang ketiga, ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, di antaranya yang pertama IPX to IP tunneling, yang kedua triple P to IP tunneling. Yang dimaksud dengan IPX to IP tunneling ini, dia biasa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Pada IPX to P tunneling ini pakai data dengan protokol IPX atau standar protokol novel akan dibungkus encapsulated terlebih dahulu oleh protokol IP standar protokol internet sehingga dapat melalui tunnel ini pada jaringan publik internet. Yang terakhir triple P to IP tunneling. Sama halnya untuk triple P to IP tunneling ini, di mana triple P protokol di encapsulated ini oleh IP protokol. Beberapa vendor hardware router seperti Cisco, Siva, by Networks sudah menambahkan kemampuan VPN dengan teknologi tunneling pada hardware mereka. Yang kedua, firewall. Firewall terbagi dia menjadi 5 bagian. Yang pertama IP hiding mapping, yang kedua privilege limitation, yang ketiga outside limitation, yang keempat inside limitation, yang terakhir password and encrypted authentication. Maaf. Dari materi ini sudah sampai ke materi terakhirnya adalah cara membentuk VPN. Berarti selesailah sudah dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.